Tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk satu kesempatan kami kembali berdiam diri untuk Tuhan memberikan kami satu pengajaran singkat untuk kami pegang, sehingga kami berjalan hari ini semua dengan rasa optimis yang tinggi. Oleh karena itu ya Bapak, pada hari ini biarlah hidup kami menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema yaitu dipercaya maka berkat melimpah. Ini menarik sekali. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya, kalimatnya begitu, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi lihat saudara, satu ayat ini yang ditulis oleh Salomo. Kita tahu Salomo pada zaman itu adalah raja yang sangat kaya sekali. Dan ini adalah satu pernyataan yang ditulis oleh Salomo menjadikan sebuah kontradiktif, yaitu orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yaitu apa? Kriteria orang yang dapat dipercaya itu apa sih? Yang pertama adalah orang itu harus takut Tuhan. Karena tidak mungkin orang itu dapat dipercaya kalau dia tidak takut Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, dipercaya, hati-hati loh, besok lo ditipu. Maka standar kita, kenapa kita layak dipercaya, dapat dipercaya? Karena mereka melihat Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau sampai orang tidak percaya kepada kita, sebenarnya kita mulai bertanya, ada apa dengan kita? Kalau kita tidak dapat dipercaya sama orang, maka sebenarnya runtuh hidup ini. Karena hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kalau ketika kita dapat dipercaya. Maka firman Tuhan katakan apa? Engkau memang layak dipercaya untuk memegang rahasia kerajaan Allah. Maka firman ini katakan kalau engkau layak dapat dipercaya, maka kriteria orang itu adalah pertama dia takut Tuhan. Nah, orang yang kriteria takut Tuhan itu saya yakin bahwa saudara tahu, yaitu orang yang takut berbuat kesalahan, tapi bagaimana dia mau melakukan sesuatu supaya hidupnya jadi berkat. Artinya ada buah-buah dalam kehidupan dia. Yang kedua, siapakah orang yang dapat dipercaya? Adalah orang yang tahu bersyukur dalam hal yang sangat kecil diberikan kepada dia. Jadi dalam hal yang kecil pun dia diberikan tanggung jawab. Dia bersyukur, dia tidak bersungut-sungut, dia menerima apa adanya. Ibaratnya kalau lagi usaha pelan-pelan, kalau lagi melayani pelayanan di tempatnya kecil, apa segala, dia belajar untuk setia dan dia taat saja, saudara. Nah, kalau dia setia dan taat untuk melakukan hal itu, saudara, saya yakin dan percaya orang ini lama-lama pasti dapat dipercaya. Dari hal yang kecil dia dapat dipercaya, maka dalam hal yang besar pasti Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Maka orang ini layak dapat dipercaya. Yang ketiga, orang ini tidak sombong kalau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Maka memang layak dia dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya, kalimatnya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Maka pegang janji firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin dan percaya hari ini kita berjalan dengan kekuatan optimis dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kembali kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebaikanmu pada hari ini. Kami pegang janji firman-Mu sepanjang hari ini. Dan kami yakin dan percaya kami adalah orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kiranya hari ini berjalan dalam sukacita Allah. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati saudara sekalian. Shalom.